Halo teman-teman, balik lagi di channel Trader Journal. Oke, di sini saya bakal ngebahas dan ngasih tutorial ke teman-teman gimana cara pakai MetaTrader desktop, teman-teman ya. Di sini saya contohin di MetaTrader 4 di desktop, tapi kalau MT5 harusnya kurang lebih aja kok, beda di tampilan doang. Nah, jadi kita di sini bakal tutorial dari awal sampai yang agak advance lah, harusnya untuk fitur-fiturnya gitu. Teman-teman semoga bisa nangkep apa yang saya jelasin di sini. Oke, teman-teman. Pertama, ketika teman-teman buka MetaTrader desktop, itu bisa kalian download di Google atau kalian download langsung di website di brokernya langsung gitu. Misal di sini kan saya download langsung di web brokernya gitu. Nah, setelah kita buka nanti muncul kayak gini tampilannya, tapi harusnya kalau defaultnya ya kurang lebih kayak gini lah, kayak gini kira-kira ya kalau defaultnya gitu kira-kira. Nah, teman-teman gak usah bingung. Ketika buka kayak gini, pertama apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus ngerti fitur-fiturnya yang ada di sini. Ini candle seperti biasa, ini chart ya. Nah, kita mulai dari file. Nah, dalam menu file ini teman-teman bisa melakukan apapun. Misal kita bisa nambahin chart baru. Chart baru gimana bang maksudnya? Kita klik, bisa kita tambahkan misal USD JPY. Nah, di sini harus kita masukkan dulu. Jadi ketika kita minimize, yang tadi, nah bisa jadi 4 windows. Jadi kita bisa mantau misal 4 market dalam satu layar gitu kelebihannya. Yang mana kalau di TradingView kan harus premium dulu gitu baru bisa. Nah, ini kenapa waiting for update? Ini harus dimasukkan dulu untuk marketnya teman-teman ya. Teman-teman bisa masukkan marketnya atau ngecek daftar marketnya di Market Watch ini atau Control plus M. Nah, kita klik. Nah, di sini adalah daftar marketnya gitu. Ntar dimasukin aja gitu. Ini karena nggak connect gitu. Kalau ini karena nggak connect ke ID ke ID terbaru dari akunnya, jadi dia nggak update. Tapi teman-teman kalau sudah login, ntar login dulu di awal, login to trade account. Nah, di sini teman-teman ntar masukin ID-nya, password yang sudah didaftarkan, terus servernya gitu. Ntar login. Nah, setelah login ntar baru jalan marketnya teman-teman. Ntar jalan. Ini kan karena nggak login. Nah, setelah jalan teman-teman, kalau ada tulisan waiting for update kayak gini nggak usah bingung. Ini karena belum kita masukkan aja untuk marketnya. Jadi kalau masih kayak gini, misal CAD CHF waiting for update, cari teman-teman di sini di Market Watch CAD CHF. Misal mana ya? Nggak ada, misal kita contohin Audi NZD aja ya. Nih masukin aja ntar. Nah, ntar berubah otomatis. Nanti langsung muncul tampilan chart kayak gini ntar ketika dimasukin atau kayak gini. Nah, jadi itu untuk memantau 4 Windows sekaligus di sini daftarnya. Kalau mau satu aja bisa kita klik maximize ini aja. Nah, langsung muncul. Terus ada ini kan, ini ada sell buy, ini adalah untuk tombol instan eksekusinya, teman-teman. Ini untuk cara instan eksekusi. Langsung misal kita lihat momen sekarang pengen sell langsung bisa, pengen buy langsung bisa di sini. Nah, ini cara nampilinnya. Kalau nggak muncul, teman-teman bisa pencet ALT plus T sini teman. Klik kanan aja di layar ALT plus T gitu. Lalu Market Watch sudah, kita di sini ada yang namanya navigator, teman-teman. Ada namanya navigator. Nah, navigator ketika kita klik ini adalah informasi ID dan indikator kita dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa ngecek ID akun yang mana yang sedang login sekarang ini gitu. Nah, sekarang ada beberapa server gitu ya teman-teman. Misal kita pengen ganti ke akun live kita gitu, akun real, tinggal klik, double klik, tinggal login aja ntar. Nah, terus kalau ganti akun lagi nanti ntar double klik aja di sini, ntar muncul informasinya gitu di sini. Nah, itu ganti-ganti akunnya ada di menu account sini. Terus teman-teman kalau mau nambahin indikator, semuanya ada di dalam navigator ini ya. Pilih navigator dulu yang di sini tadi. Nih, Ctrl N, lalu teman-teman pilih indikator. Nah, di sini banyak nih.
Misal mau pakai RSI, teman-teman caranya bisa double klik atau di drag kayak gini. Nah, ini keterangannya, command ini settingannya dan lain-lain. Ini teman-teman biarin aja, yang perlu teman-teman setting misalnya sesuai settingan kita yaitu value-nya mau berapa gitu. Kalau ini settingan warna dan lain-lain, ntar oke aja gitu. Nah, baru muncul. Ini kalau mau pakai indikator, teman-teman ya. Kalau mau pakai indikator dan lain-lain, ada zigzag, apapun itu. Nah, terus ada yang namanya expert advisor. Ini adalah robot, teman-teman. Expert advisor ini berbentuk robot. Ntar misal teman-teman mau pakai auto trading, apapun itu robot, kalau punya robot gitu ya, robot trading. Atau juga bisa trading assistant biasanya teman-teman ya. Untuk kalkulator lot biasanya terletak di dalam expert advisor. Kalau bawaan default dari MetaTrader-nya nggak ada, teman-teman harus download baru ya, harus download baru bisa punya lot kalkulator di MetaTrader. Jadi dalam bentuk otomatis ngitung lot kalkulator teman-teman. Nah, kalau ini ada script ini teman-teman bisa berbentuk kayak tadi. Untuk lot kalkulator misalnya, untuk lot kalkulator bisa berbentuk aplikasi, atau kalau di sini kodenya itu X.4. Nah, kalau itu artinya EA. Jadi kalau berbentuk EA biasanya bentuk kayak gini. Terus ada juga ya orang yang jual lot kalkulator atau jual EA-nya berbentuk script. Nah, jadi tinggal ditambahkan aja scriptnya di sini ntar kalaunya ada. Nah, ini kan contohnya kayak gini, beda lagi nih. Nah, ntar kayak gini aja gitu. Nah, ini karena bawaannya jadi nggak kepake. Jadi teman-teman yang penting-pentingnya adalah yang itu tadi, indikator, terus account dan lain-lain. Nah, next kita pengen ngecek balance akun trading kita. Misal kita nih sudah kita mau ngecek history transaksi kita atau modal kita, itu teman-teman bisa ke menu yang terminal ini, atau teman-teman pencet Ctrl T. Nah, teman-teman buka. Nah, di sini ada jurnal. Kalau jurnal ini teman-teman, ini adalah history dari sistem MetaTrader nih apa aja gitu. Oh, ternyata di tanggal sekian kita nyeting custom indikator nih, loaded sukses. Berarti ini terinput ke dalam sini. Jadi sukses ini cuman buat history dari programnya aja gitu. Nah, kadang kalau teman-teman ada error di sini, kita nggak bisa login misalnya. Nah, di sini ada keterangannya gitu, kayak di sini kan connect failed, no connection. Nah, teman-teman bisa cek permasalahannya di daerah jurnal sini. Nah, ini script period sukses. Nah, berarti sudah berhasil untuk script dari Euro USD-nya kayak gitu cara bacanya. Nah, ini cuma tidak terlalu prioritas sih ini, tapi kadang kita kalau ada masalah apa ketika di MetaTrader nggak bisa, entah EA-nya nggak bisa atau indikatornya nggak bisa, teman-teman bisa cek di sini yang error di mananya, ntar ketahuan. Terus ada expert di sini ya, tadi sama yang ini expert tentang indikator dan lain-lain nih. Kayak di sini kan saya pakai candle time dan spread. Jadi pakai itu waktu close candle gitu dan spread. Nah, saya pakai indikator itu kemarin, di sini tertulis gitu contohnya. Terus ada kode base, ini tidak usah teman-teman perhatikan, ini dari ininya aja ya, dari MetaTrader-nya tidak usah. Artikel ini buat saya pribadi nggak penting ya ini, karena saya nggak pakai by data dan riset orang-orang. Siapa tahu yang pengen pakai misal mau tahu tentang benefit from forex market seasonality. Nah, teman-teman bisa cek di sini lah. Cuman buat saya nggak kepake gitu. Terus market, teman-teman, ini adalah market di MQL5. Teman-teman bisa buka dari sini atau buka ke mql5.com-nya langsung, ntar ada. Tapi harus login dulu. Tapi kalau kita di MetaTrader sudah login, nanti teman-teman langsung mau beli misal 30 USD, ada yang 2600 USD. Nah, ini kan EA nih, EA Gold, ada EA Diamond Infinite, macam-macam di sini teman-teman adanya ya. Ada kategori. Nah, ada main, ada expert. Expert ini dia berhubungan dengan otomatisasi, entah itu menghitung lot kita atau pokoknya intinya berhubungan dengan eksekusi teman-teman. Kalau sudah masuk ke ranah expert gitu, entah itu EA atau lot kalkulator atau apapun itu. Nah, banyak kan ini. Ada yang free, teman-teman bisa coba di sini langsung download dan lain-lain. Ntar langsung otomatis terinstall di bagian expert advisor kalau teman-teman download ntar gitu. Tapi harus login dulu. Nah, ini
expert, indikator ya tadi sama aja kok teman-teman. Library ini kan beda-beda fungsinya, entah itu buat buku atau apapun itulah. Kayak gini kan lisensi dan lain-lain, utility, favorit, ini yang sudah terdownload gitu. Nah ini untuk market teman-teman ya, ini terhubung langsung ke mkl5.com. Teman-teman bisa buka juga ke mkl5.com-nya langsung kalau mau lebih detailnya gitu. Ada mailbox, ini kan cuman keterangan ya histori kita lah. Alert ini kalau kita pakai alarm teman-teman, misal kita kecilin dulu, misal kita di sini kalau harga turun kita kasih alarm dulu di sini. Nah ini karena saya nggak ini ada alert di sini. Nah di sini tuh kan di sini akan tercatat di sini alarm. Jadi ketika harga mencapai sini ntar bunyi alarmnya. Misalnya kita nungguin di bawah sini, harga sudah turun mencapai sini, dekat alarm nanti bunyi. Nah ini ada di sini historinya. News teman-teman ya. News teman-teman bisa lihat di sini atau buka ke webinvesting.com atau Forex Factory lah. Pilih aja gitu. Nah, ada account history ini kayak kalau di MetaTrader handphone itu ya kayak di bagian history itu teman-teman. Jadi history selama kita charting gitu. Ntar ada tertulis di sini ya historinya. Kalau nggak muncul ntar di setting time-nya. Siapa tahu kadang tuh defaultnya itu ke setting di today. Nah kalau today, kalau sudah lewat 3 hari kan nggak muncul. Berarti teman-teman bisa cari all history aja. Nah jadi kecatat semua transaksi di sini. Ini adalah history transaksi. Terus exposure ini adalah data dari data dari history transaksi kita tuh kebanyakan tuh kita ngambil di pair apa gitu. Entah itu yang profit yang mana atau apapun itu. Itu exposure-nya teman-teman. Terus trade ini adalah ntar kelihatan yang lagi aktif yang mana dari transaksi kita. Ini bagian trade. Misal kita buy limit di sini. Oh nggak bisa karena belum connect. Ntar kalau kita buy limit di sini, ntar di sini ada muncul, ada buy limit 3 lot di harga sekian gitu. Terus balance kita ntar, equity dan lain-lain. Kalau sudah connect, ini karena belum connect teman-teman ya. Ini adalah bagian menu terminal. Nah di sini carinya kalau bingung. Nah tutup. Terus tadi bagian navigator sudah. Terus ada strategi tester ya, atau teman-teman bisa kontrol R. Nah ini biasanya ya teman-teman, biasanya dipakai buat backtesting otomatis buat developer robot forex atau robot trading atau expert advisor bilang teman-teman. Nah misal mereka itu sudah punya beberapa software lah, atau mereka itu punya software, misal saya punya EA moving average gitu. Nah di sini saya bakal teman-teman bakal backtesting dulu sebelum nge-publish atau saya jual di pasaran di luar sana, atau saya sebelum taruh di bagian market MK5 saya harus backtesting dulu selama berapa periode buat ngasih tahu si pemakai atau para member, oh historinya si EA ini sudah di backtesting berapa lama gitu. Nah ini bisa melakukan dari sini teman-teman otomatis. Ini misal saya pilih ada indikator, ada expert advisor. Misal kita pakai robot ya, robot trading, kita pengen ngetes nih. Misal di pair mana ya, contohnya di Euro USD. Misal model ini kita pilih every tick ini aja ya. Terus use date, misal kita cuman ngetes di bulan ini, misalnya bulan ini kita ngetes 1 minggu. Nah ini tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini periode nih H1 nih, kita ini pilih time frame-nya ya. Time frame kita misal punya settingan di H1 spread ini ya settingan aja, bisa spread 2, 5, kita pilih current aja gitu. Nah itu dan lain, kalau mau lengkapnya di expert properties, inputnya dan lain, ini modal kita ya. Kita misal ngetes di modal 10.000 USD gitu. Ngambil posisinya bisa nge-buy dan nge-sell long dan short. Nah, di sini optimization, teman-teman, balance, parameter. Nah, ini untuk testingnya, teman-teman. Ini nyeting lotnya berapa ntar dipakai buat EA-nya gitu. Pokoknya detailnya di sini lah. Ini simbol propertiesnya. Ntar kalau mau ngetes klik start aja gitu, teman-teman, klik start. Nah ini harusnya langsung connect. Ntar kalau sudah connect gitu akunnya, ini kan tadi belum connect, nah, jadi nggak bisa gitu. Tapi nanti jalan sendiri, nanti ngetes gimana tuh performa kita selama 1 bulan ini, apa bagus atau enggak untuk EA-nya gitu. Nah itu untuk strategi tester, biasa digunakan untuk para developer EA
atau para developer indikator lah. Ini untuk strategi tester. New order, teman-teman, new order. Nih, new order buat pending order biasanya. Ini kepake buat pending order. Di sini marketnya, lotnya berapa, SL, TP masukin kalau mau pending order. Terus, jadi ini adalah meta editor. Meta editor ini buat para developer indikator atau developer robot yang pengen bikin silahkan coding sini, nanti kita ketik aja di sini untuk yang bagi yang ngerti programmer di sini. Nah, di sini point dan lain-lain ini adalah kode-kodenya teman-teman. Macam-macam di sini. Ntar kalau sudah semua buat ngecek apakah error atau enggak EA kita atau indikator buatan kita tadi mau ngecek error apa enggak, klik di compile sini. Nah, ntar kalau ada yang error, nanti ada muncul di sini notifnya yang mana yang error, gitulah simpelnya teman-teman. Nggak harus ini sih, teman-teman nggak harus detail banget di sini karena bukan ranah bukan ranah kita gitu. Nah, next sudah masuk ke situ. Auto trading ini teman-teman, auto trading ini adalah berfungsi ketika kita memakai, kalau kita buka navigator, mana navigator nih? Ketika kita ada memakai di dalam fitur navigator, moving average atau bagian EA lah intinya. EA kita pengen pakai robot auto trading atau robot auto pending order misal punya. Nah, teman-teman harus menyalakan yang namanya auto trading. Kalau ini nggak nyala, robotnya nggak bakal aktif gitu, atau load kalkulatornya nggak bakal aktif. Kenapa? Ini adalah settingan dari MetaTrader untuk mengaktifkan atau enggak gitu dari robot kita tersebut. Jadi harus aktif, baru masukin ininya, baru bisa ntar aktif gitu. Nah, ini senyum, kalau gambarnya senyum berarti aktif untuk EA moving average. Ini saya nggak ngerti juga EA-nya gimana yang ini ya. Nah, itu contohnya. Terus ada bar chart, candlestick, line chart. Nah, ini buat ganti-ganti ininya aja kok. Coba saya ganti untuk tampilannya. Teman-teman klik kanan, klik properties biar lebih mudah ya. Ganti black on white aja dah biar kelihatan. Nah, kayak gini. Terus kita line chart ini buat ya tadi gambar lainnya. Nah, ini ada line, ada candlestick kayak biasa, ada line. Ini buat ganti-ganti itunya. Terus ada zoom in, zoom out. Ini bisa kalian zoom out. Nah, zoom in misal untuk informasi lebih detail dari chartnya gitu ya. Ini ada orange windows ini, teman-teman klik aja. Nah, nanti jadi kayak gini. Jadi dipecah. Jadi di dalam profil ini teman-teman ada 6 jendela ini, lihat ya. 6 jendela. Jadi untuk memperbesar kita pengen fokus di Euro USD aja, misal klik Euro USD, open. Oke. Kalau teman-teman pengen lihat secara banyak, klik ini ya. Nah, teman-teman bisa gabungin ntar. Misal kalian buka di sini M30, Euro USD M30, kalian masukin lagi Euro USD di sini. Jadi misal Euro USD H4 misal. Nah, di sini kelihatan nih. Terus di sebelah sini teman-teman pengen Euro USD D1 juga bisa kelihatan gitu. Tinggal dikonekin aja ini. Nah, ini daily di weekly misal. Nah, ini karena belum connect gitu. Ntar teman-teman bisa lihat beberapa zone lah di situ. Itu dari kelebihan MetaTrader ada tetap free gitu. Misal nih kan ini kan nggak rapi ya. Misal kayak gini atau kayak gini atau kayak gini. Nah, untuk merapikan ya teman-teman bisa pilih refresh atau ALT plus R gitu teman-teman ya, ALT plus R ya, tekan. Nah, nanti langsung otomatis gitu. Arrange windows misal nih ya, jendela teman-teman itu berhamburan kayak gini. Nah, teman-teman bisa klik ini aja, nanti dirapikan otomatis biar presisi. Ada di sini adalah template dan lain-lain. Misal kita punya template tampilan kita nih scalping nih. Misal EMA nih, EMA. Macam-macam ini harus kita bikin dulu sih. Kita template kita apa? Misal kita sudah wah ini sudah settingan yang saya suka nih. Teman-teman bisa save aja ntar template, di save templatenya ntar baru itu tadi. Nah, coba kita contohin. Save template misal template name apa ya? TJZ misal. Nah, ini template kita save. Nah, teman-teman bisa ngeceknya di sini. Nih TJZ. Jadi ketika teman-teman buka nih, ini kan misal kita pusing lihat ini, kita pengen template kita yang tadi gitu. Ya udah teman-teman sudah save tadi, klik TJZ langsung sama gitu kayak tadi. Template-nya itu fungsinya teman-teman ya. Itu untuk template terus. Nah, ini kursor, terus crosshair.
ganti ini teman-teman, atau teman-teman bisa klik wheel mouse-nya teman-teman yang di tengah itu buat ganti ini ya. Terus ini ya standar lah, ini buat garis, ini buat yang horizontalnya garisnya. Ntar untuk nyetingnya teman-teman double klik dulu, terus klik kanan nih properties, nah, baru nyeting. Terus ada ini yang trend line. Nah kalau kayak gini teman-teman bisa nyetingnya double klik dulu, klik kanan buat ngilangin ray-nya ini ya. Coba kita hilangin. Nah jadinya trend line pada umumnya gitu ya. Itu terus, nah ini sisanya buat Vibo dan lain-lain lah. Ini teman-teman setting lah ini. Nah bisa kalian ganti warna hitam gitu. Oh ini Vibo labelnya ganti warna hitam. Nah gini lah. Sisanya saya jarang pakai ini soalnya. Nah kayak gini kan buat apa nih? Buat channel lah, buat channel. Ini teks teman-teman, misal di sini teman-teman namanya misal resistance gitu ya, misal. Nah, ntar ada muncul di sini gitu, resisten. Kayak gitu ya fungsinya untuk teks. Sisanya ya tambahan-tambahan aja kok teman-teman. Misal nih, kita contohin oh resistennya di sini misal. Tuh kayak gitu. Terus itu file, terus view ini yang tadi teman-teman ya. Ya di dalam sini tadi, di dalam sini sudah termasuk di bar sini semua ya untuk view. Insert ya tadi di dalam sini semua sudah tampilan defaultnya. Terus chart, nah teman-teman sama. Yang di sini ada di sini juga ya, teman-teman. Kalau misal ya bar yang ini hilang, teman-teman bisa cari di sini chart sini teman-teman. Tools sudah semua. Nah ini window yang kita 4 ini Euro USD ini adalah yang sekarang teman-teman lihat nih. Nah ini. Terus ada default ini apa? Ini adalah profile teman-teman ya. Profile. Nah di sini untuk profile bawaannya ada yang default, ada British Pound, ada Euro. Misalnya kita pengen market Euro aja, teman-teman klik di sini yang muncul adalah Euro aja. Bisa teman-teman custom sih, atau manual aja. Ada untuk Swiss franc. Nah yang muncul USD-CHF ini ya. Terus British Pound yang muncul GBP USD gitu. Itu yang default tadi teman-teman. Nah gini. Kalau teman-teman pengen sesuai seleranya, marketnya bisa disetting dulu, ntar baru di save lah kayak tadi gitu. Nah ini untuk marketnya. Terus mau nambahin simbol market yang nggak ada, misal kita cari di sini ya Bitcoin misal nggak ada, teman-teman bisa klik kanan di simbolnya sini, terus pilih ini simbol. Teman-teman bisa cari market kripto di sini ya, market kripto BTC USD di sini. Nah, kalau masih putih ini berarti belum aktif teman-teman ya, untuk marketnya belum aktif. Jadi teman-teman harus aktifkan dulu, double klik baru muncul di sini ya. Terus close. Nah, sisanya kalau teman-teman pengen trade di BTC, teman-teman bisa drag ke Windows Euro USD atau bikin window baru. Chart window, klik kanan pencet chart window. Nah, ada jadi window baru lagi biar nggak rusak susunan yang Euro tadi gitu misal ya. Nah ini sisanya udah sih teman-teman, data window nggak kepake buat saya. Ini profile tadi, help dan lain-lain. Nah untuk cara login tadi kan sudah dijelaskan di awal, itu masuk ke navigator ya. Ini untuk login, klik kanan login to trade account gitu teman-teman. Nah itu sih teman-teman ya, semoga jelas untuk tutorial detail ya untuk MetaTrader yang biasa saya gunakan ketika trading. Teman-teman semoga bisa ngerti memakai MetaTrader desktop ke depannya. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini. Teman-teman jangan lupa klik share, like, dan subscribe teman-teman biar nggak ketinggalan info dan video menarik dari kita. Oke teman-teman, sama teman-teman yang masih nanya mentoring batch Maret kapan dibuka, teman-teman bisa daftar aja teman-teman ya, atau CP saya atau CP admin di Telegram teman-teman ya, atau kalian tulis aja di kolom komentar gitu untuk info mentoring batch Maret. Ntar kita start di Maret. Teman-teman bisa langsung aja ke link di bio saya ya, ada di deskripsi video teman-teman. Oke, see you next video. Thank you.